Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jaki Mustofa Official, yang mana seperti biasa kita akan berbincang santai, berbincang hangat dengan narasumber kita, tentunya Kang Jaki Mustofa. Yang sebelumnya kita sudah berbincang santai terkait Islam dan negara. Dan podcast sebelumnya Kang cukup hangat dikomentari di media sosial saya pribadi juga. Alhamdulillah. Dari yang pro hingga yang kontra, dari mulai yang berpikir hingga yang ngawur. Beragam komentar yang diberikan oleh para netizen terkait pembahasan kita. Ya sedikit demi sedikit kita mulai menanggapi suara-suara yang ada terkait perbedaan pemikiran gitu. Yang mana sebagai bangsa Indonesia tentunya harus menghargai perbedaan yang diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Sudah sewajarnya kita menghargai alternatif logik atau pemikiran yang berbeda. Sebelumnya gimana Kang, ini sehat? Alhamdulillah. Kita bisa ngobrol lagi, membahas lagi tentunya tentang hal-hal atau isu-isu yang sedang hangat hari ini. Oke Kang Jaki, pekan kemarin tuh ada kejadian yang heboh terkait obokisasi atau pengobok-obokan terhadap demokrasi Indonesia. Sehingga massa dan aktivis turun ke jalan dengan satu tujuan, yaitu mengembalikan marwah demokrasi dalam tanda kutip, karena demokrasi kan ditelan oleh sebagian orang dan dimuntahkan oleh sebagian orang lagi. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini sebelumnya ditemani oleh Mas Arif, dan kesempatan sekarang ditemani oleh Mas Sidik yang tentunya akan menemani perbincangan kali ini. Kang Jaki, aksi kemarin itu disulut oleh langkah 1000 DPR gitu, untuk melegalkan atau mengesahkan terkait RUU Pilkada, yang mana sebelumnya MK sudah memberikan keputusan juga terkait Pilkada. Dan keputusan tersebut bisa menjadi angin segar bagi semua pihak, semua kalangan yang ingin mengusung jagoannya dalam kontestasi Pilkada 2024. Tapi kalau saya menanyakan terkait RUU atau kita membahas RUU agak kurang kayaknya, karena banyak di channel-channel lain yang membahas tentang isi RUU tersebut. Yang ingin saya tanyakan tuh, makna apa yang bisa diambil oleh kita hingga massa dan aktivis itu turun ke jalanan untuk membahas keputusan MK tersebut, Kang Jaki? Oh iya, jadi seperti yang Anda katakan tadi, itu kan jelas-jelas pembajakan demokrasi. Betul. Dan juga drama gitu. Jadi sama seperti kasus apa sebelumnya juga drama. Cuma bedanya kalau dalam kasus yang sebelumnya itu semua bermain antagonis. Betul. Nah, yang terakhir ini, kasus yang terakhir ini ada yang bermain antagonis dan ada yang bermain protagonis. Jadi MK itu bermain sebagai malaikat lah, kira-kira begitu, dan DPR sebagai iblis. Nah, dan jangan lupa iblis itu ada dua. Jadi ada iblis kecil dan ada iblis besar. Nah, jadi DPR itu kira-kira iblis kecilnya itu DPR gitu. Nah, iblis besarnya ini banyak kemungkinan yang mengendalikan iblis kecil ini bisa lembaga kepresidenan atau istana, atau juga mungkin kekuatan lain di luar itu. Nah, yang kita lihat kemarin ternyata bahwa iblis itu tidak bisa kalah sama malaikat. Betul. Jadi yang terjadi itu malah sebaliknya. Jadi malaikat yang hampir-hampir kalah sama iblis. Jadi iblis itu kalah karena apa? Karena para khalifah yang turun ke jalan-jalan gitu. Nah, saya mungkin tidak akan membahas soal ini terlalu panjang lebar, karena itu sudah seperti Anda sebutkan tadi sudah banyak dibahas juga oleh orang-orang pintar lah di Republik ini. Ya, saya sebetulnya ingin membahas persoalan yang jauh lebih penting dari itu gitu. Apa itu Kang? Ada hal yang jauh lebih penting daripada obokisasi atau pembahasan RUU? Hal apa gitu yang lebih penting daripada hal itu Kang? Nah, hal yang lebih penting yang harus kita tanyakan itu adalah apakah ini adalah kasus yang terakhir? Betul. Apakah ada jaminan bahwa besok atau lusa itu demokrasi ini tidak akan dibajak kembali? Ya, kan kasihan rakyat ini. Ya, paling tidak kasihanlah para mahasiswa yang harus selalu berhadapan dengan aparat keamanan ketika mereka turun ke jalan-jalan, karena para iblis itu tidak pernah berhenti bergentayangan di lembaga-lembaga negara gitu kan, DPR, MPR, MA, MK, dan terutama pemerintahan ya Kang. Betul, dan terutama lembaga kepresidenan gitu. Yang tidak jarang pula ini menimbulkan korban jiwa juga gitu di kalangan para mahasiswa itu. Itu kira-kira.
Ya kalau melihat dari sudut pandang tersebut memang betul Kang. Kita masyarakat yang selalu teriak NKRI harga mati, yang mana demokrasi adalah sistem di dalamnya. Apakah ada jaminan gitu Kang bahwa kedepannya demokrasi tidak akan ditunggangi lagi? Atau diacak-acak seperti sekarang? Ya kalau menurut saya tidak jaminan, justru yang ada itu sebaliknya. Jadi saya jamin 1000%, bukan lagi 100%. Saya jamin 1000% bahwa pasti itu besok atau lusa itu pasti demokrasi ini akan dibajak lagi gitu. Nah, kalau berbicara politik Kang, politik pragmatis gitulah, yang jadi seolah-olah politik tersebut tuh jadi bahan atau alat pembajakan demokrasi yang ada. Ya secara naluriah kita juga makhluk hidup adalah makhluk yang berpolitik, atau menurut Aristoteles itu zon politikon gitu. Dan sifat politik itu sendiri kalau di Indonesia yang saya amati, kita makan apa hari ini, dengan siapa kita makan, dan siapa yang kita makan. Otomatis kawan bisa jadi musuh di Indonesia sekarang. Dan tentu merujuk ke pengertian tersebut, akan terus-menerus terjadi pembajakan terhadap demokrasi. Yang jadi masalah itu di era siapa hal tersebut terjadi, karena pembajakan tanpa kekuasaan mungkin tidak akan terjadi, dan tidak akan mulus mungkin Kang. Nah, tapi perlu kita ketahui nih Kang, sebenarnya alasan apa sih yang membuat kepentingan politik pragmatis ini menjadi dasar pembajakan terhadap demokrasi? Apakah kepentingan seorang kelompok sepihak dan memaksakan kehendak untuk umum, atau gimana Kang? Ya itulah barangkali ya ciri demokrasi, salah satu ciri demokrasi. Jadi kalau kita misalkan tadi ya, kenapa saya meyakini bahwa demokrasi itu paling tidak di Republik ini akan selalu dibajak. Pertama ada 2 alasan. Alasannya itu adalah pertama alasan sejarah. Jadi bangsa kita ini kan bangsa yang ingatannya pendek gitu. Jadi kalau misalkan ibarat laptop atau HP itu memorinya kilobyte, tidak bisa mengingat dalam jangka panjang. Nah kalau kita rentang waktu ke belakang, sejak kapan demokrasi itu dibajak di negeri ini? Ya sejak Republik ini berdiri. Jadi dalam semua rezim itu, baik itu Soekarno, Soeharto, Habibie, kemudian Gus Dur, Megawati, kemudian SBY, dan terakhir ini Jokowi, itu pasti demokrasi itu dalam setiap rezim itu dibajak. Sebagian besar oleh istana, ya ada juga yang 1-2 oleh DPR atau lembaga lain. Nah pertanyaan kita, apakah kemudian di era Prabowo Gibran demokrasi ini akan baik-baik saja, sehat walafiat? Nah itu tidak ada jaminan, karena itu pastilah semua orang Indonesia tahu jawabannya. Kenapa? Karena seperti kata pepatah, mangga itu jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu. Tidak jauh dari pohon. Nah kemudian alasan yang kedua ialah karena bangsa ini tidak bisa melihat akar persoalan yang sesungguhnya itu apa gitu. Jadi borok itu terus-menerus bermunculan gitu. Dan kita mengobatinya secara sporadis saja. Nah, kita tidak pernah bertanya, ini jangan-jangan yang sakit itu bukan kulit kita gitu. Jangan-jangan yang sakit itu dalaman kita. Jadi kalau misalkan borok ini disebabkan karena diabetes, ya percuma juga kalau yang diolesi itu kulitnya saja karena pasti mati 1 tumbuh 1000 gitu. Ya kalau merujuk ke jawaban tersebut Kang, yang salah tuh jadi siapa ya? Sistemnya atau figurnya gitu? Atau barangkali figurnya tuh baik tapi ada kesempatan untuk menjadi tidak baik? Nah itu dia. Jadi yang jelas kan tadi, yang jelas kalau menurut saya yang salah itu pasti sudah Jokowi, bukan Jokowi. Pasti bukan Jokowi. Kenapa? Karena Jokowi itu pada dasarnya kan jelas orang baik. Betul. Jadi artinya orang baik itu belum tentu orang pintar. Tapi kalau kita lihat dari mukanya saja, itu Jokowi itu ini pasti orang baik. Nah, tapi kalau si Joko ini setiap hari digoda, diiming-imingi, diberi peluang, kemudian juga syahwat birahi gitu ya, Kang. dirangsang terus-menerus supaya berbuat maksiat, ya akhirnya si Joko ini akan berubah dari malaikat menjadi iblis. Ingat kata Bang Napi itu. Jadi kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Nah, celakanya kalau kesempatan ini terus-menerus terbuka lebar, jangankan orang yang memang dari tadinya sudah ada niat, orang yang tadinya tidak punya niat juga pasti akan berniat gitu. Apalagi kalau memang dari tadinya dia sudah berniat. Ya, karena ada kesempatan yang terus ditawarkan. Nah, sebetulnya kan hebatnya Jokowi itu begini, sebagai presiden yang paling jenius di dalam sejarah Republik dalam hal berbuat maksiat. Jadi
kemanapun Jokowi ini melihat, itu sudut atau arah atau 8 penjuru angin ini selalu memberikan peluang. Apa yang dilihat oleh Jokowi itu persis seperti apa yang dikatakan oleh almarhum Rizal Ramli, yaitu elit politik kita itu bukan bodoh gitu. Elit politik kita itu sangat cerdas. Nah, tetapi nafsu untuk menjilat kekuasaan ini yang terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi, yang abnormal, yang ekstrim, di luar batas kewajaran gitu. Sehingga orang-orang ini berani mengorbankan apa saja asal demi mencicipi kekuasaan. Orang-orang ini yang hari ini kritis menentang Jokowi, dikasih ikan asin, besoknya jadi kucing Jokowi. Nah, inilah yang dilihat oleh Jokowi kemana-mana, dan inilah yang memberi ruang kepada Jokowi itu untuk selalu bisa cawe-cawe, untuk bisa mengadu domba gitu. Karena apa? Karena tadi orang-orang yang seperti itu gitu ya. Jadi inilah yang selalu memberikan ruang ya tadi kepada Jokowi itu, yang memang mungkin tadinya sebetulnya orang baik, untuk karena diiming-imingi untuk membuat karena terus-menerus Oke, katakanlah Jokowi itu nguliti dengan berparas inosen gitu, tidak terbukti melakukan suatu kesalahan. Berarti ini jelas sistemnya ya Kang yang bermasalah. Kalau katakan Jokowinya tidak bersalah gitu. Betul. Jadi jadi Borok ini bukan cuma kulit yang salah, mungkin daleman yang salah, atau dalam kata lain sistem. Jadi kenapa begitu? Karena yang pertama kita harus pahami bahwa demokrasi itu alat, bukan sistem nilai. Karena demokrasi ini alat, maka demokrasi itu tidak punya kekuatan pada dirinya sendiri untuk menjadi baik atau menjadi buruk. Itu semua tergantung kepada sistem nilai yang menggunakan atau menjalankan demokrasi ini. Jadi kalau ibaratnya itu seperti misalnya kapak gitu ya, kapak. Kan kapak itu alat. Nah, karena kapak itu alat, maka kapak ini tidak punya kekuatan pada dirinya sendiri untuk menjadi baik atau buruk, tergantung kepada tangan yang menggunakannya. Nah, kalau kapak ini dikasih ke tukang kayu yang terbiasa illegal logging, jangankan satu pohon beringin gitu kan, satu hutan Kalimantan juga bisa habis dibabat. Nah, jadi kembali, demokrasi ini harus dipahami sebagai alat. Nah, apakah kemudian yang menentukan demokrasi ini menjadi berguna, menjadi kebaikan, atau justru menjadi sumber dari malapetaka adalah sistem nilai. Nah, kesalahan fatal bangsa Indonesia ini adalah menganggap demokrasi ini sebagai nilai. Nah, itu kesalahan yang paling fatal. Padahal tadi itu demokrasi ini kan hanya sekedar alat. Nah, pertanyaan kita sebetulnya adalah apakah bangsa ini punya sistem nilai yang bisa membuat demokrasi itu menjadi alat yang berguna untuk kebaikan? Kan itu pertanyaannya gitu. Ya, kalau berbicara terkait nilai bangsa ya Kang, banyak dari masyarakat kita yang menganggap kalau Pancasila itu adalah satu nilai. Lalu apakah Pancasila tidak bisa dijadikan sebagai suatu nilai dasar gitu Kang untuk hal berdemokrasi misalnya? Ya, menurut saya tidak bisa. Jadi kenapa alasannya? Ya, pertama mari kita berangkat dulu dari fakta. Supaya apa? Supaya ini tidak teoritis. Supaya objektif gitu kan. Supaya kebenarannya bisa dicek dan diverifikasi oleh semua orang. Jadi kira-kira paling tidak ada 5 persoalan besar bangsa ini, dan ini bukan fiksi, ini fakta itu, bukan asumsi. 5 persoalan besar itu bukan asumsi, tapi fakta yang terjadi. Yang selama apapun NKRI berdiri, ini tidak akan pernah hilang, malah akan semakin menjadi menggurita, menjadi masif, dan semakin mengakar gitu ya. Nah, yang pertama tentu saja korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, soal korupsi ini saya kira nggak usahlah dibahas terlalu panjang, karena apa? Karena semua orang pasti tahu betapa masifnya korupsi di Republik ini. Jadi setiap hari kan ada saja menteri gitu ya, gubernur, bupati, wali kota yang ditangkapin sama KPK. Malah yang lucunya, Menteri Agama juga ditangkap itu sama KPK. Ketua KPK juga itu hampir-hampir ditangkap juga sama KPK. Dan ingat bahwa mereka yang tidak ditangkap itu bukan berarti tidak korupsi. Gitu. Karena belum ketemu aja. Nah, karena belum ketemu aja, hanya tinggal menunggu waktu aja. Atau mungkin juga bisa saja diselesaikan secara adat, diselesaikan secara kekeluargaan melalui barter politik lagi, barter kepentingan lagi. Nah,
Kemudian yang tadi itu kolusi. Nah, kita lihat kolusi. Jadi salah satu tujuan reformasi itu adalah untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme gitu. Salah satu nepotisme. Nah, apa yang kita saksikan setelah 25 tahun? Apakah nepotisme ini berkurang setelah kita 25 tahun lebih dari era reformasi dulu gitu, ketika reformasi diterapkan. Nah, ternyata tidak begitu. Malah hari ini kita lihat seluruh struktur tata hukum, demokrasi dan lain sebagainya ini hancur berantakan gara-gara virus nepotisme, kan begitu. Jadi kalau kita saksikan hari ini, kalau kita bandingkan dengan era Soeharto saja, ini jauh lebih masif gitu ya, jauh lebih merusak lebih itu, gila ya, Kang, lebih gila itu nepotisme itu. Jadi ini persoalan-persoalan yang tidak mungkinlah hilang dari Republik ini selama NKRI itu kapanpun berdiri. Nah, kalau Pancasila itu bisa dinilai, kan ini tidak mungkin terjadi hal seperti ini. Atau mungkin kurang pengaplikasiannya dari yang teriak Pancasila ya, Kang. Katakanlah itu poin pertama, Kang. Kalau begitu mungkin guru kencing berlari, guru kencing membuat sudoku, Kang. Nah, gitu. Lalu yang kedua apa, Kang? Selain dari nepotisme, kolusi dan sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah soal konflik disintegrasi bangsa atau gerakan separatisme. Nah, sejak dari pertama Republik ini berdiri, itu kan persoalan konflik integrasi ini terus-terus menjadi hantu yang mengikuti selama Republik ini berdiri. Nah, apakah harus diingat juga bahwa sebagai negara ini kita kan belum pernah punya pengalaman terlibat dalam peperangan, misalnya konflik secara militer dengan negara lain. Karena kemerdekaan itu kan tidak dicapai melalui peperangan gitu. Kemerdekaan itu dicapai melalui kesepakatan, melalui konsensus dan kompensasi gitu. Jadi kita membayar 9 miliar gulden kepada pemerintah Belanda untuk sebagai kompensasi untuk mendapatkan kedaulatan. Nah, pertanyaan kita, kalau misalkan konflik diintegrasi ini, apakah bisa diselesaikan secara militer? Tidak mungkin. Karena pengalaman menunjukkan 30 tahun DOM di Aceh itu tidak menghasilkan apa-apa gitu. Nah, kemudian juga kita lihat misalkan Timur Timur, itu memang ya bisa diredam dengan represi, dengan propaganda, dengan lobby internasional, tapi kan hanya untuk sementara saja gitu maksud saya. Ya pada akhirnya juga kan keluar juga. Nah, jadi kalau begitu apa yang salah menurut saya? Yang salah itu ya kita. Kenapa? Karena kita ini selalu memandang dengan kacamata kuda. Jadi menganggap bahwa diri kita yang benar dan orang lain yang salah. Betul. Nah, padahal kan dunia internasional itu tidak begitu gitu. Misalkan dalam konflik NKRI OPM itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Bahkan mungkin dunia internasional ini lebih cenderung mendukung OPM gitu, lebih cenderung mendukung, walaupun tidak secara aktif. Nah, kalau nanti suatu ketika dunia internasional ini memutuskan untuk secara aktif mendukung OPM, ya pasti kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti ketika kasus Timur Timur gitu. Pasti lepas gitu ya. Pasti lepas. Nah, itu yang sulit, Kang, pengakomodiran keinginan semua pihak gitu. Kalau penyakit oknum penguasa bangsa kita ya hanya mengakomodir kepentingan pihaknya atau kelompoknya. Lalu apakah ada lagi, Kang, setelah poin pertama tadi dan kedua sekarang? Nah, nggak tambahkan dulu nanti sedikit. Jadi memang misalkan gitu ya, saya tambahkan sedikit. Misalkan untuk kasus Aceh, memang saat sekarang Aceh ini bisa ditenangkan lah, bisa didinabobokan, dibujuk, ditenangkan dengan dengan iming-iming dana otsus dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah integrasi bangsa itu tercapai? Apakah orang Aceh sekarang ini mencintai NKRI? Kan itu pertanyaannya. Jadi kan kalau menurut saya ya tetap saja tidak. Mungkin ketika mereka suatu ketika merasa tidak puas, ya pasti Aceh ini akan minta lepas kembali gitu. Jadi kalau menurut saya integrasi nasional ini tidak bisa dicapai melalui pressure, melalui pemaksaan, melalui propaganda atau melalui tahayul. Itu yang paling diandalkan itu kan tahayul. Nah, itu tidak bisa. Tetapi integrasi nasional ini hanya bisa dicapai ketika semua elemen bangsa ini diajak untuk duduk bersama, didengarkan apa keinginannya, apa aspirasinya. Kemudian itulah yang dijadikan sebagai
bentuk kebersamaan kita gitu sebagai bangsa. Nah, selama itu tidak dilakukan, maka semua orang ini hanya takut saja. Mereka tidak mencintai NKRI, tapi mereka itu bergabung dengan NKRI itu karena pressure, karena takut saja. Ya, karena ada tekanan dari lain pihak Karena, untuk mengikuti NKRI. Ya, itu. Iya, betul. Ya, cukup menarik ya, Kang. Kalau menyimpulkan esensi pembicaraan kita hari ini, ya mungkin perlu adanya suatu solusi untuk menjawab segala problematika yang ada di negeri kita. Kira-kira apa sih, Kang, solusi untuk negeri kita? Apakah penggantian orangnya dari segi kepemimpinan pemerintahan, atau sistemnya kah yang harus diganti? Misalkan diganti dengan sistem Islam. Apakah sistem Islam bisa menjadi solusi untuk problem yang ada di negeri kita, Kang? No. Sebelum ke sana ini saya jawab dulu tadi yang problem yang ya tadi kan nanti kita jawab itu, tapi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa paling tidak ada 5 itu ya, ada 5 problem yang tidak bisa, yang mendasar lah, yang kasat mata gitu, semua orang bisa melihat. Nah, yang ketiga itu adalah terkait soal kecurangan pemilu. Iya, betul. Kecurangan pemilu. Jadi ya semua orang tahu lah bahwa pemilu kita ini, baik itu untuk DPR, untuk presiden, untuk pilkada, semua unit pemilihan ya, Kang, ya? Semua level, termasuk ya DPRD kabupaten, DPRD provinsi dan sebagainya. Ini dipenuhi dengan kelicikan, kecurangan, minimalnya politik uang. Itu semua orang, bukan hanya bangsa Indonesia, bukan para pengamat yang pintar-pintar, itu dunia internasional juga tahu persis seperti itu gitu. Bahwa ini kan, dan pertanyaan kita, apakah ini akan hilang? Nah, itu kan pertanyaannya. Saya kira tidak mungkin, karena kalau kita lihat trennya itu bukan menurun atau bukan menjadi lebih tertib, justru kecurangan pemilu ini semakin masif, semakin menjadi semakin bertambah, semakin menjadi membudaya dari tahun ke tahun. Nah, bagaimana mungkin kita akan bisa menjadi bangsa yang baik kalau persoalan-persoalan ini tidak pernah bisa diselesaikan. Nah, kemudian yang keempat ini yang berkaitan dengan konspirasi hukum, konspirasi kekuasaan. Dan ingat juga bahwa konspirasi hukum ini bukan hanya terjadi di level maling ayam gitu. Betul. Jadi, hukum kita itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu bukan bukan basa-basi gitu. Bahkan mungkin di bawah pun tadi konspirasi hukum ini terjadi gitu, jual beli hukum dan sebagainya. Nah, bukan hanya di level itu, tetapi juga bahkan di level tadi sampai kepada tingkatan membajak demokrasi, membajak negara dan lain sebagainya. Nah, yang kelima itu yang saya kira tidak akan hilang, itu adalah kontrol oligarki. Nah, itu. Nah, kemudian tadi apa pertanyaan? Pertanyaan dari segala masalah yang ada, Kang, dari problematika yang kita hadapi bersama lah. Karena ini problem Indonesia tuh tidak termakan oleh para penguasa saja, tapi masyarakat kecil seperti kita pun ikut kebabad habis gitu. Betul. Dengan sistem yang ada. Nah, ini yang salah tuh figur pemimpinnya, apakah harus diganti orangnya ataukah sistemnya? Dan kalau misalkan ini sistemnya diganti, apakah sistem Islam bisa menjadi solusi untuk menjawab segala permasalahan yang ada hari ini gitu, Kang? Ya, pertama mungkin bukan solusi atau tidak solusi, tapi satu-satunya harapan. Karena kan kita sudah melihat sepanjang sejarah ini bahwa siapapun orangnya gitu ya, siapapun orangnya. Jadi tadi kembali kepada tadi, jadi Jokowi itu mungkin orang baik, tetapi karena dia terus-menerus dirangsang birainya untuk berbuat maksiat ini. Jadi bukan persoalan Jokowi, siapapun yang di presidennya, kalau dia belajar baik kepada Jokowi, ini akan bisa melakukan yang pasti akan melakukan hal yang sama dengan Jokowi. Jadi kita lihat dalam sepanjang sejarah Republik ini, siapapun yang berkuasa itu pasti tidak akan artinya selalulah berbuat kemaksiatan secara politik gitu ya. Dulu Soekarno itu minta dijadikan sebagai presiden seumur hidup, kemudian dia menerapkan demokrasi terpimpin, kemudian juga Nasakom. Kemudian kalau kita hitung tokoh-tokoh pahlawan nasional yang ditangkapin oleh Belanda dibandingkan dengan yang ditangkapin oleh Soekarno, itu jauh lebih banyak. Betul. Nah, Soeharto juga akan berperilaku yang sama. Jadi orang-orang ini kan orang-orang hebat, orang-orang baik, orang-orang yang punya wawasan kebangsaan tinggi. Tapi karena sistemnya tidak
baik tadi. Nah, ini yang menjadi masalah. Tidak sehat. Nah, kalau Pancasila itu bisa dijadikan sebagai nilai, ini kan tidak akan mungkin terjadi. Jadi ya bisa terminimalisir lah sedikitnya. Nah, kita lihat bahwa Pancasila ini kan sudah terbukti tidak bisa menjadi sistem nilai bagi bangsa Indonesia. Dulu zaman Soeharto itu ada yang namanya BP4, Badan Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila. Nah, dibuatlah kemudian turunan dari itu, salah satunya adalah pelajaran PMP. Kita kan dari mulai masuk SD ada pelajaran PMP, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, ada kewiraan, ada PSPB dan sebagainya. Nah, bukan hanya itu. Nah, turunan dari BP4 ini adalah program penataran P4. Itu kalau yang dulu, yang tua-tua gitu Mas, itu pasti tahu ya. Pasti tahu kita kalau masuk SMP. Ya, generasi sekarang mah PPKN, Kang. Ada pembelajarannya. Ya, PPKN salah satunya emang. Tapi kalau dulu itu kan pasif. Dulu itu jadi kita jadi RT harus ikut penataran P4. Jadi RW harus jadi ikut itu. Masuk SMP harus ikut penataran P4. SMA begitu, perguruan tinggi begitu. Nah, kemudian apakah ada hasilnya sama? Kan tidak ada. Itu kan cuma buang angin saja itu. Di samping kita menghabiskan anggaran ratusan triliun mungkin ya, puluhan triliun atau anggaran yang cukup besar, kan cuma buang-buang tenaga saja. Nah, kasus BPIP juga sama. Jadi BPIP ini kan bukan bagian dari solusi. Nah, malah BPIP ini adalah bagian dari masalah. Bagian dari masalah. Dia menciptakan masalah-masalah baru. Tidak pernah ada solusi yang bisa diberikan. Bagaimana ini mengatasi problem itu. Nah, jadi kalau menurut saya, dan tadi kembali, problemnya ini bukan problem sistem saja. Karena problem di negara ini bukan persoalan pasal-pasal, bukan persoalan mekanisme, bukan persoalan prosedur, tetapi yang menjadi persoalan ini adalah nilainya. Sistem nilai. Nah, siapa yang bisa memberikan sistem nilai itu? Itu tidak ada yang lain kecuali Islam. Tapi Kang, orang-orang yang kita bahas tadi ya Kang, yang korupsi, kolusi, nepotisme dan lain sebagainya, saya pastikan mayoritas mereka Muslim semua, Kang. Betul sekali. Apakah Islam tidak berhasil gitu kan dengan para pemerintah hari ini yang melakukan berbagai kejahatan adalah sebagai seorang Muslim? Apakah itu bisa dikatakan ketidakberhasilan Islam? Nah, inilah yang terjadi dengan umat Islam bangsa Indonesia. Jadi umat Islam bangsa Indonesia ini dipaksa untuk bermuka dua. Dipaksa untuk berkepribadian ganda. Mereka menjadi Muslim yang baik, yang amanah, melaksanakan ibadah dan menjaga untuk tidak berbuat kejahatan itu di ranah sosial kemasyarakatan dan kehidupan sehari-hari. Tapi ketika masuk ke dalam ranah pemerintahan, maka semua orang berubah menjadi garong, menjadi bangsat, menjadi iblis yang bergentayangan. Ya kan? Nah, kan kasihan juga di umat Islam ini. Ini misalnya, ini ada hadis Nabi gitu ya, bahwa orang yang innar rosi wal murtasi itu finar, bahwa orang yang menyuap dan orang yang disuap itu masuk neraka. Nah, diam-diam kan ada konsensus di semua umat Islam Indonesia itu bahwa prinsip itu, hadis itu hanya berlaku di negara Islam, tidak di negara Pancasila. Makanya tadi itu kemarin ketika masuk ke kantor, ke pemerintahan sebagainya, ya menggarong itu menjadi hal yang terlegitimasi, menjadi hal yang biasa gitu. Tidak ada dosa di sana. Nah, itu kan problem. Jadi kasihan sekali ini umat Islam Indonesia ini. Berarti kalau begitu bukan Islam yang tidak berhasil ya Kang, tapi Muslim-Muslim yang tadi itu, yang termasuk mayoritas dalam ranah iblis bergentayangan, termakan oleh sistem yang ada, sehingga mereka lupa jati diri mereka sebagai seorang Muslim. Tidak lupa, jadi hilang. Jadi kalau kembali ke rumah itu jadi lagi Muslim, kalau masuk ke dalam beda itu hilang. Jadi warga negara. Betul. Warga negara yang tidak tidak mengenal pahala dan dosa gitu. Ya seperti podcast sebelumnya ya Kang ya. Berarti memang tidak ada nilai sakral yang bisa dijadikan bahwa hal tersebut tuh maksiat atau laknat atau rahmat gitu ya Kang ya. Betul. Dan seperti saya katakan juga, itu tidak ada di dunia manapun juga negara yang bisa hidup, bisa berdiri seperti itu. Jadi tetap saja seperti saya gambarkan dulu itu, orang Jepang ini kan kenapa mereka maju? Karena mereka memuliakan, mensakralkan negara mereka. Mereka menganggap bahwa kaisar itu adalah dewa mereka gitu, anak dewa matahari, Tuhan mereka. Nah, itulah yang membuat di sana nyaris tidak ada korupsi, orangnya hidup secara amanah. Karena antara hati nurani rakyat dengan sistem yang berlaku di negara itu
selaras, matching. Iya. Menarik sekali nih pembicaraan, lebih tajam dari podcast sebelumnya. Yang mana podcast sebelumnya juga banyak, tadi saya katakan banyak komentar yang beragam, Kang, dari yang mulai pro, kontra, yang berpikir dan ngawur, dan banyak juga yang pro itu mendukung bahwa pembicaraan kita tuh membangun pola pikir, wawasan kenegaraan dan wawasan kebangsaan. Jadi gini, jadi kita ini Islam ini tidak anti republik, tidak anti, kita sangat mencintai republik ini. Justru kita berpikir bagaimana supaya negara ini menjadi negara yang baik. Negara yang sehat, dan kita harus mengetahui bahwa negara itu bukan barang jadi yang harus ditelan gitu mentah-mentah. Kan negara ini kan keputusan manusia, kan hak kita untuk membuat negara ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak ada pakem yang nah, kita nggak usah ngomong negara Islam kalau negara ini berjalan secara baik-baik saja, kan begitu. Kalau misalkan tadi Pancasila dilaksanakan dan sebagainya, kemudian juga kesejahteraan bangsa atau rakyat terwujud, kemudian persoalan-persoalan yang tadi berkaitan dengan korupsi, nepotisme, kolusi dan lain sebagainya, konspirasi hukum, kontrol oligarki, kemudian kecurangan pemilu itu tidak terjadi. Ngapain juga ngomong negara Islam? Berarti kan itu sudah menjadi negara Islam. Tapi kan ini terjadi di depan mata gitu, maksudnya setiap hari gitu, setiap hari kita lihat televisi dan sebagainya, itu terjadi di depan mata. Nah, kan tidak bisa solusinya itu hanya membunuh tadi itu ada tikus satu dibunuh, dan tikus ini terus-terusan berdatangan gitu. Kan harus dicari akar persoalan yang lebih mendasarnya itu apa gitu. Nah, kalau menurut saya tadi akar yang paling mendasar ini adalah ini ada kesenjangan ontologi yang luar biasa yang tidak bisa terjembatani antara rakyat, karena rakyat itu pasti ya orang baik dan orang soleh, nggak mungkin lah ada negara yang rakyatnya ini orang jahat semua gitu. Tapi kenapa ketika berurusan dengan negara, dosa itu menjadi hilang? Iya. Padahal kan yang masuk di sana itu kan pasti dari ormas Islam juga. Mungkin partai yang Islam juga banyak. Mayoritas kan yang Islam juga. Kemudian yang nasionalis itu kan cuma PDI sama Golkar saja mungkin, atau ada beberapa lah gitu. Tapi yang berangkat dari ormas Islam juga banyak. Dan perilaku mereka itu akur, tidak ada bedanya gitu sama sekali. Urusan kecurangan pemilu akur, urusan membajak demokrasi akur. Ya akur, nggak ada bedanya. Yang partai muslim Keislaman tadi, yang kemusliman yang melekat di dirinya itu benar-benar hilang ya Kang. Iya. Nah ini kan pertanyaan, kenapa terjadi negara seperti ini? Ya itu dasarnya kenapa kita mencari mungkin yang salah ini adalah tadi prinsip-prinsip paling fundamental. Jadi inilah mungkin wajib dipertimbangkan opsi negara Islam itu. Jangan dibungkam. Ini wajib karena bisa jadi itu adalah satu-satunya harapan kita, satu-satunya solusi. Karena kita sudah berjalan 79 tahun dan tidak ada gejala untuk menjadi semakin baik gitu. Jadi belum ada bintik-bintik menjadi belum baik. Ada. Ya, kan? Jadi tadi itu yang 5 itu satu saja itu sudah menjamin rakyat ini akan miskin selamanya. Apalagi kalau terjadi ke 5-5-nya gitu. Kan ini problemnya gitu. Iya. Kayak kalau begitu Kang, ini bisa jadi jawaban juga bagi para netizen gitu. Kebanyakan seperti di YouTube Kang Jaki Mustofa Official, ada yang mengomentari jangan mimpi Indonesia menjadi negara Islam. Menurut saya pribadi, orang-orang seperti itu tuh pemikirannya terlalu sempit gitu Kang. Bukankah ini perbedaan dari segi pemikiran yang diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika, dan ini suatu keabsahan dan kelegalan untuk kita berbicara sekali. Ya Kang ya. Ya betul sekali, karena tadi itu. Jadi negara itu kan itu bukan sesuatu yang datang dari langit dan kita wajib menerimanya. Negara itu kan kita buat. Betul. Yang kita buat. Kalau makanan itu kita buat kemudian kita makan jadi sakit, ya ngapain juga dipertahankan, buat apa dimakan gitu. Mungkin cari aja opsi yang lain gitu, yang lebih baik. Nah ini kan kita nggak usah, sekali lagi saya ulang, kita itu nggak usah ngomongin negara Islam kalau istilahnya baik-baik saja dan bangsa ini hidupnya baik-baik saja. Ini kan tidak ada yang baik-baik saja. Itu kan jadi problemnya. Maka kita harus mencari akar persoalannya di mana gitu. Menarik sekali Mas Sidik. Ini baru pertama untuk Mas Sidik ya. Ikut sebelumnya ada Mas Arif, yang mana saya di sini temani mas-mas mulu Kang, dari Mas Arif hingga Mas Sidik. Silakan Mas Sidik, apakah ada yang ditanyakan sebelum kita lempar pertanyaan ke penonton? Sebetulnya gitu kan menarik gitu, dari awal sampai
tadi di akhir ternyata ya sebelum ke Islam menjadi solusi gitu, artinya dipandang dulu bahwa kondisi negara hari ini seperti apa, dalam arti gitu kan, apakah menjelang ambang atau masih ada harapan untuk diperbaiki gitu. Dalam arti begini, kalaupun memang hal-hal yang tadi dibahas dari mulai nepotisme dan sebagainya lah gitu, terlepas dengan hal itu, sebetulnya Pancasila itu atau NKRI itu gitu hari ini bagi masyarakat itu seperti apa gitu, sebelum bergeser ke yang tadi, karena itu sudah menjadi katakan titik nadir lah gitu kalau solusi terakhir gitu. Nah, agar setidaknya gitu untuk ke arah sana, ke arah solusi tadi itu bisa setidaknya tidak ada permasalahan yang lahir lagi, tidak ada permasalahan lagi. Mungkin sebenarnya. Iya, pengalaman 79 tahun itu bagi orang yang berpikir ini sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup. Dulu itu Pancasila ini oleh Soekarno kan berusaha sekuat tenaga untuk diimplementasikan, gagal. Ya gagal total gitu, karena tidak ada satupun persoalan yang selesai. Kemudian zaman Soeharto juga sama, tidak ada yang selesai sampai sekarang. Jadi maksudnya persoalan itu menjadi semakin menggurita, semakin masif, semakin meluas. Di ranah sistem tadi, apakah politiknya? Kalau sistem itu, apakah sosialnya atau ke apanya? Gitu. Enggak, kalau menurut saya gini, persoalan bangsa ini kan bukan di sistemnya. Ya. Artinya bukan pada pasal bakal, bukan pada prosedur, bukan pada mekanisme, itu kan sudah baik. Tapi kan yang merusak itu semua kan sistem nilai. Kita tidak punya sistem nilai, kan itu. Jadi coba misalkan lihat Pancasila pasal pertama, satu ketuhanan yang Maha Esa. Di mana adanya ketuhanan Maha Esa itu? Di luar negara. Karena orang-orang itu kan dia menjadi soleh ketika masuk ke masjid. Misalkan banyaklah partai yang secara kultur itu partai Islam, misalkan PKS, P3, PAN, kemudian PKB dan sebagainya. Itu mereka berketuhanan, tetapi tidak di istana, tidak di gedung DPR, tidak di lembaga-lembaga negara. Mereka itu orang pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang soleh ketika berada di luar. Nah, jadi ketuhanan yang bahasa ini tidak pernah menjadi nilai bernegara. Nah, kalau ketuhanan dalam pengertian tadi itu kan tidak ada Pancasila, mereka sudah religius sejak ratusan tahun sebelumnya gitu. Nah, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana? Kan yang ada itu kemanusiaan yang tidak adil dan tidak beradab, kan begitu? Kan ada implementasi ya, Kang? Iya, maksudnya dibawa ke arah demokrasi terpimpin tidak berubah, dibawa ke Nasakom tidak bisa. Soeharto mengeluarkan dana, mengeluarkan upaya dan sebagainya melalui BP3, tidak ada dampak sama sekali, itu kentut saja gitu, buang angin saja. Enggak. Dananya triliunan ya. Itu pasti dananya triliunan, dipaksa supaya ada butir-butir Pancasila, nggak ada yang, ya saya juga sampai sekarang berpuluh-puluh kali ditatar P4 nggak pernah hafal itu butir-butir Pancasila itu. Apa gitu pernah tahu. Jadi apakah sudah menjadi sebuah karakter dan watak atau seperti apa? Ya bukan karakter dan watak, karena rakyat kita ini cukup soleh, rakyat kita ini cukup menjalankan agama secara baik ketika berada di luar lingkungan negara gitu. Tetapi ketika masuk ke dalam lingkungan negara itu hilang semua fikih itu, fikih dan sebagainya itu hilang. Jadi manipulasi, konspirasi, korupsi, nepotisme ini menjadi keseharian yang dianggap sangat wajar, lumrah, perilaku yang ya kan gini, kalau Anda jadi bupati nggak bisa korupsi itu bukan baik. Itu artinya bupati yang goblok dan bodoh, kan begitu. Berbeda dengan yang lain nih. Nggak bisa korupsi. Jadi artinya kondisi negara itu memang seperti itu. Ya nggak usah diterangin, bukan semua orang juga pasti tahu, pasti tahu. Yang tidak tahu orang ini akar persoalannya di mana. Ya semua orang itu pasti tahu lah, pasti tahu betapa masif dan terorganisir kejahatan yang ada di hari ini. Kalau kecuali mungkin tadi rakyat kecil yang ya sehari-hari mencari sesuap nasi juga mungkin
tidak bisa, apalagi mungkin nggak punya kesempatan lah untuk memikirkan. Iya. Itu mungkin saja tidak tahu gitu, karena mereka sibuk untuk menyelamatkan diri dari kelaparan. Nah, kan bagi orang-orang yang berpikir itu pasti tahu, ini mereka itu korban. Jadi korban dari apa? Seperti saya tadi katakan, jangankan 5, satu saja itu sudah menjamin mereka itu akan miskin, hanya bisa makan daun dan arang seperti kata Bang Iwan Fals. Apalagi kalau 5-5-nya itu ada. Yang tidak tahu masyarakat itu adalah ini akar persoalannya apa, penyebabnya apa, dan solusinya bagaimana. Nah, kalau menurut saya jelas solusinya itu hanya satu, yaitu Islam. Nah, ketika Islam ini diakui sebagai cara kita bernegara, maka akan negara ini menjadi punya nilai sakral. Gitu. Terakhir Kang, ini mungkin netizen dalam ranah, mungkin tadi banyak komentar ya, yang beragam gitu. Betul. Karena bisa jadi itu karena keterbatasan atau memang tidak mau belajar gitu. Nah, di sini ini terakhir pertanyaan dari saya. Islam atau negara Islam itu gitu seperti apa dalam arti konteks sebagai pembanding gitu dengan negara Indonesia hari ini gitu. Agar apa, setidaknya ketika di akhir menjadi sebuah solusi kan ada gambaran Kang. Ya, bentuknya jelas gitu, ciri-cirinya seperti apa. Ya, kan begini, kan bernegara itu sama seperti beragama, berfilsafat. Karena kalau beragama juga tidak berfilsafat, kan apa bedanya dengan doger monyet, kayak diberi petunjuk teknis tata cara tanpa mengerti makna. Nah, begitu juga bernegara. Jadi kalau tidak berfilsafat, ya kan jadinya warga negara ini monyet doger saja, cuma diberitahu tadi itu prosedur dan tata cara. Ya, tata cara pemilu dan sebagainya, tidak diberitahu tentang makna. Ya jadi monyet tadi. Jadi menurut saya bernegara itu adalah berfilsafat. Nah, kalau ditanya kenapa Islam ini bisa menjadi solusi? Ya karena tadi Islam ini pertama dia memiliki ajaran yang mengajarkan kepada kita ini untuk menyembah kepada Tuhan itu artinya memberlakukan keadilan di muka bumi. Itu yang paling jelas ajaran Islam. Seperti yang saya terangkan di materi sebelumnya dalam channel YouTube. Nah, yang kedua, pengalaman sebagai argumen kita. Pengalaman Islam ini pernah di dalam sejarah itu diwujudkan sebagai rahmatan lil alamin, sebagai negara yang memimpin peradaban dunia. Nah, Pancasila itu 79 tahun, kan yang dilihat itu cuma borok dan bisul saja, nggak ada baik-baiknya gitu maksud saya. Jadi tadi kembali kepada tadi, tidak ada yang namanya persatuan Indonesia, karena persoalan disintegrasi itu terjadi dari sejak Republik ini berdiri sampai hari ini dan tidak akan berakhir sampai kapanpun. Kemudian apakah kerakyatan itu dipimpin oleh kebijaksanaan? Tidak. Yang terjadi itu sebaliknya, kebijaksanaan dipimpin oleh survei, kebijaksanaan dipimpin oleh popularitas, oleh elektabilitas. Ya, oleh tadi itu survei apa ya? Iya, tidak ada kan. Seharusnya kalau kita melaksanakan Pancasila itu kerakyatan ini dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Nah, ini apa hikmah kebijaksanaan ini? Nggak ada yang tahu gitu kan. Ya karena mereka yang mengerti ini survei, ya artinya kerakyatan lah ya kemudian dipimpin oleh hasil survei. Kan itu. Kemudian makanya sekarang kan bertebaran calon-calon pemimpin di pilkada sekarang hanya orang-orang yang berpopularitas tinggi gitu ya Kang. Iya, kan tidak terjadi yang namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan itu tidak terjadi. Karena yang kita lihat itu adalah hikmah kebijaksanaan yang dipimpin oleh survei. Gitu. Jadi menentukan orang benar dan benar atau salah atau amanah dan semacamnya itu kan hanya ditentukan oleh satu ukuran saja, survei. Survei yang utama untuk menjadi apalagi kalau pemimpin. Nah, apalagi kalau bicara soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ini 99% ekonomi Indonesia ini dari dulu sampai sekarang itu hanya dikuasai oleh 1%. Betul. Warga negara. Nah, yang 99% rakyat ini apa ya artinya? berebut sumber daya yang 1% itu. Nah, jadi ngomongin apa lagi? Dan apakah pertanyaan kita kembali, apakah ini akan selesai? Tidak akan pernah selesai. Kan pengalaman 7
bagi orang yang berpikir pengalaman 79 tahun itu harusnya sudah menjadi alasan yang sangat kuat, sangat kuat bahwa memang ada sesuatu yang salah, ada yang sesuatu yang tidak beres, bukan pada persoalan undang-undang, bukan pada persoalan mekanisme, bukan pada persoalan prosedur, tetapi pada persoalan nilainya. Iya, berarti ada kekosongan ruang di dalam Pancasila bahwa nilainya tidak terimplementasikan dengan baik dan solusinya adalah nilai Islam. Dan sudah dicoba. Iya. Sudah dicoba. Jadi bayangkan dulu itu kalau Anda hidup zaman Orde Baru itu sedemikian rupa melalui pendekatan segala macam lah. Betul. Segala macam supaya kan namanya juga pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nggak ada gunanya, itu kentut semua itu. Karena sama sekali kita akui hari ini hanya buang angin saja, tidak ada sedikit pun. Kalau ada dampaknya, kan nggak mungkin terjadi yang tadi itu. Yang 5 persoalan ini. Dasar tadi ya. Nggak akan terjadi kalau memang Pancasila ini diterima sebagai sebuah sistem nilai. Faktanya kan tidak begitu. Artinya kembali ke pribadinya masing-masing dalam memaknai. Bukan begitu. Artinya ini ada 2 sistem yang berjalan. Ada 2 sistem berjalan. Ketika dalam kehidupan sehari-hari masyarakat ini bermoral, masyarakat ini menyukai kebajikan, membantu sesama dan sebagainya. Tetapi ketika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu semua hilang dan itu mau digantikan sama Pancasila tadi itu tidak pernah bisa. Ini bukan asumsi, bukan statement pribadi ya Kang. Bukan statement pribadi, kan fakta kita berbangsa, pengalaman kita berbangsa berbangsa dan bernegara selama 79 tahun. Nah ini yang ajaib. Kenapa kita ini tidak pernah bisa belajar dari sejarah? Kalau dulu BP4 itu gagal zaman Soeharto, ngapain pula dibuat BP4? Kan nggak ada BPIP. Karena ada karyanya sama sekali. Apakah BPID kemudian bisa menyelesaikan problem-problem tadi? Bisa misalkan mengurangi kecurangan pemilu? Mustahil. Apakah BP ini bisa mengurangi konspirasi hukum dan sebagainya? Tidak bisa. Jadi ngapain juga bikin-bikin, kan ngabisin uang. Cuma ngabisin APBN negara. APBN negara aja. Betul. Jadi seperti saya katakan, BPIP itu bukan bagian dari solusi. Ini justru bagian dari masalah. Bikin masalah baru, Masalah baru dengan statement pribadi dan lain sebagainya. Perbincangan yang menarik, Mas Sidik. Tentunya dari penonton kita yang dari tadi menyimak, Kang, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kita lempar seperti biasa pertanyaan-pertanyaan kepada para penonton. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita melihatnya negara seperti ini itu seandainya Islam itu menjadi solusi, langkah sikap tokoh Muslim Indonesia, kan ada IJMI, ada Majelis Ulama. Nah, apakah beliau itu tidak berpikir ke arah sana atau tidak berpikir bahwa negara itu sudah seperti ini? Sebab saat ini adalah kalau harapan itu sepertinya sudah 79 tahun. Nah, ini kan tidak ada perubahan sedikit pun, Pan. Bahkan ketimpangan ini semakin tebal. Iya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang di Jakarta ada yang rumahnya tingkat 10, ada yang atapnya kardus. Ini kan merupakan suatu ketimpangan yang terlalu jauh. Maka dari itu, kalau Islam itu menjadi solusi akhir, nah otomatis kita perlu jawaban-jawaban sikap, langkah, tindakan orang umat Islam, khususnya umumnya ya bangsa Indonesia ya, itu seperti apa. Nah, itu saja pertanyaan dari kami. Silakan Kang Jaki, pertanyaan dari Mas Yono. Ya, terima kasih, Mas. Jadi tadi itu, Mas, 99% ekonomi ini dikuasai oleh 1% warga negara. Itu ada yang penghasilannya 1 miliar sehari, itu banyak. Tapi ada juga orang yang pernah lihat uang 100.000 seumur hidupnya gitu. Jauh sekali perbandingannya ya, Kang. Ya, kenapa pemerintah itu masih bikin uang yang 100 rupiah? Iya. Kan kalau jangankan anak presiden gitu, bagi anak kita saja itu sudah ada, tidak ada nilainya. Tapi mungkin bagi
bagi apa warga negara di Papua di mana di luar sana itu masih bernilai. Ini kan adanya uang 100 rupiah itu menggambarkan disparit atau kesenjangan ekonomi yang luar biasa ekstrim gitu. Nah, jadi tidak ada yang namanya Pancasila keadilan sosial yang bagi seorang itu tidak ada. Implementasinya nol. Nah, ya kemudian kan? apakah para pemikir atau intelektual Muslim ini tidak terbersit? Pertanyaan. Nah, itu kita mungkin harus berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan terbersit gitu, supaya mereka ini berpikir. Jadi syarat pertama ini adalah membuka pikiran kita, jangan sampai terkungkung oleh dogma jumud bahwa ini tuh negara ini tuh harus mau pahit, mau beracun, mau apa harus dimakan, ditelan habis gitu. Walaupun membunuh kita gitu. Kan itu yang terjadi. Nah, kenapa ini terjadi? Inilah kalau menurut saya ini warisan Soeharto yang paling berhasil. Jadi kalau bangsa-bangsa lain itu, Mas, jadi warga negara Amerika itu dibuat takut oleh Uni Soviet gitu. Korea Utara rakyatnya ini dibuat takut oleh Korea Selatan, begitu Korea Selatan. Pakistan misalkan dengan India, rakyat Pakistan itu dibuat takut kepada Pakistan sebagai ancaman. Pakistan kepada India. Nah, yang ajaib di seluruh itu Indonesia. Jadi rakyat ini dibuat takut bukan kepada negara lain, tapi kepada negara sendiri. Ini warisan Soeharto yang tidak bisa hilang sampai detik ini. Jadi warga negara Indonesia itu satu-satunya warga negara di dunia ini yang tidak mungkin bahagia. Karena apa? Karena dibuat takut. Kan orang itu bagaimana mungkin bahagia kalau takut. Nah, ini warisan Soeharto yang sampai detik ini takut. Kita ini ngomongin negara itu takut. Betul. Ngeritik presiden itu takut. Apalagi ngomongin undang-undang dasar, apalagi ngomongin Pancasila. Kan dibuat suasana ketakutan yang luar biasa masif. Ini warisan Soeharto. Nah, inilah yang kemungkinan juga bukan tidak cerdas orang-orang para intelektual Muslim itu. Tapi karena mereka sudah terjebak, terkungkung dalam warisan Orde Baru karena menganggap negara ini sakral. Jadi semua hal harus ditakutkan gitu. Karena kita adalah satu bangsa Indonesia yang mengajarkan warganya ini untuk takut kepada negaranya gitu. Kalau yang lain itu, Mas, Korea Selatan ini itu baik dari Perdana Menteri sampai artis wajib melaksanakan wajib militer karena mereka didoktrin untuk takut kepada Korea Utara bukan kepada negaranya gitu. Kan yang ajaib itu cuma Indonesia aja. Semua warga negara itu dibuat menjadi takut kepada negaranya sendiri. Ya saya juga ngomong gini takut, Mas. Dan maksain juga gitu kan akhirnya. Demi terbukanya informasi untuk kita semua. Bagaimana Mas Yono? Kemerdekaan bersama. Betul, ya demi generasi penerus bahwa generasi keberlanjutan tuh harus tahu akan informasi-informasi seperti ini ya Mas Sidik. Kalau misalkan terus menerus terkungkung oleh sistem ketakutan, ya siapa yang speak up untuk bicara tentang kenegaraan dan kebangsaan. Baik, silakan ada yang bertanya lagi dari penonton. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan ada 5 masalah besar di Indonesia. Korupsi, kolusi, dan sebagainya. Terus ada kan banyak yang bilang NKRI harga mati. Pancasila itu suatu yang wah gitu bagi kita. Terus ada 5 unsur di Pancasila itu. Nah, ketika kita berbicara tentang apakah negara Islam bisa menjadi sebuah solusi untuk kita? Yang saya ingin tanyakan adalah apakah 5 masalah besar yang tadi itu ada jaminan atau bisa diselesaikan dengan negara Islam gitu. Terus apakah yang tadi 5 unsur Pancasila itu yang ada gitu, tapi kan tidak ada implementasi nyatanya. Nah, apakah di negara Islam itu akan bisa terwujud 5 unsur itu gitu? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Silakan Kang Yaki. Dari pertanyaan dari Mas Gibran, dari Kang Gibran. Ya pasti, itu pasti sesuatu yang pasti terjadi. Pasti orang itu akan berhenti korupsi. Saya jamin 100% kalau sumber keuangan negara itu zakat bukan pajak. Pasti. Kalau bendera NKRI ini ditambahi kalimat la ilaha illallah, itu orang itu bukan menghormati, bukan dengan tangan, pasti dengan hatinya. Sanubari. Dijamin gak akan ada orang yang berani bakar bendera
NKRI kalau di situ ada Lafaz la ilaha illallah. Bukan yang menghormat itu bukan hanya tangan gitu maksudnya, tetapi hatinya juga akan ikut menghormati. Dan semua nilai-nilai negara atau semua nilai-nilai keislaman itu akan secara bersama-sama, secara gotong royong diwujudkan dalam kehidupan, bukan hanya bermasyarakat tetapi juga berbangsa dan bernegara, keadilan sosial dan lain sebagainya gitu. Itu pasti terjadi itu. Saya jamin itu pasti terjadi kalau negara ini adalah negara Islam. Mungkin kalau dikaitkan dengan materi sebelumnya, karena nilai Islam itu punya suatu nilai keadilan yang bertauhidan ya. Nah, betul. Nah, tinggal pertanyaan gini, bagaimana dengan orang-orang yang non-muslim? Nah, sepanjang seluruh Al-Quran itu tidak menyebutkan bahwa yang harus dipelihara itu adalah yang muslim saja. Falak tamal aqobah, fakku rokobah, itu bukan budak yang muslim yang harus dibebaskan itu. Seluruh budak. Awit amun fi yaumin dza masgobah, bukan orang miskin yang muslim saja, karena ayatnya juga turunnya di Madinah, di Mekah. Muslimnya juga belum ada gitu. Tapi seluruh orang miskin yang harus diberi makan itu gitu. Baik muslim maupun non muslim. Baik muslim ataupun non muslim. Nah, kalau misalkan tadi innamas shadaqatu lil fuqara'i, dan tidak disebutkan fuqara yang muslim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, titik, tidak lil muslimin, tidak begitu. Jadi Islam ini sejak awal Nabi itu mengajarkan itu untuk semua umat manusia, bukan hanya untuk Islam saja. Cakupannya lebih luas, makanya disebut Islam itu rahmatan lil alamin ya. Tapi kembali kepada dulu itu. Jadi janganlah dulu diurusin mereka-mereka yang non muslim ini, itu harusnya diberi dijelaskan lewat fakta gitu, bukan lewat obrolan. Tapi yang jadi persoalan kita ini rakyat yang muslim, yang itu yang mayoritas, yang 85%. Mereka tuh ngerti nggak Islam gitu, mau tidak hidup di bawah hukum Islam. Itu yang jadi persoalan besar. Yang muslim hari ini kan masih terjebak dalam penyakit Orde Baru gitu. Masih serba takut. Gitu. Warisan yang tadi ya kan? Warisan yang tadi. Jadi negara ini mau pahit, mau beracun, mau naon, ditelan aja gitu. Tidak berani untuk speak up, tidak berani untuk mengajukan pikiran alternatif. Bagaimana Kang Gibran? Apakah jawaban dari Kang Jag sudah memberikan jawaban untuk pertanyaan Kang Gibran? Belum. Oh, jangan puas. Jangan puas. Jangan puas kan ini. Jangan puas. Iya. Apakah ada yang ditanyakan lagi untuk lebih menarik? Ya, silakan yang lain, apakah yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan mencari pertanyaan, tapi ini mau untuk sanggahan gitu. Untuk ikhwan-ikhwan kita yang di luar sana. Saya itu orang biasa, orang kecil. Cuman saya yang ditakutkan untuk hari yang akan datang, bukan hari ini gitu. Saya membaca atau mengkaji dalam Al-Quran itu, bahwa dalam Al-Quran dikatakan ini khusus untuk para pemikir umat Islam, khusus ini dalam Al-Quran dikatakan ada kalimah wa may yabtaghi ghairul islam madina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati laminal khasirin. Itu yang jadi pertanyaan saya. Apakah umat Islam yang di luar sana mengartikan ayat ini sampai di mana gitu? Tapi kalau bagi saya orang yang kecil itu yang dikatakan din itu aturan gitu, aturan. Jadi aturan itu sebetulnya sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala, cuman kita mencari-cari gitu. Apakah hukumnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu saja yang saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wujud din itu kan satu Madinah. Kan itu satu rukun kata. Wujud din itu adalah Madinah. Kemudian mudun. Kalau mudun kata orang Sunda ini kan turun dari gunung ke lembah gitu ya, ke daerah pantai. Kenapa? Karena semua peradaban besar ini dibangun di pesisir pantai atau pesisir sungai. Semuanya gitu. Itu dalam bahasa Arab itu disebutnya mudun. Itu artinya apa? Membangun peradaban. Itulah makna dari adin sebetulnya gitu. Jadi dalam skala kecilnya Madinah itu kan negara gitu.
dalam skala besarnya adalah peradaban. Itu arti din yang sebenarnya. Cuma lagi-lagi kita ini kan terjebak kepada gejala untuk menyempitkan makna. Jadi Islam itu sempit karena makna-makna dalam Islam ini dibuat menjadi sempit. Ulama kan jadi artinya apa? Ya ahli ilmu agama. Ilmu agama pun kan disempitkan lagi. Fikih dan toharoh gitu. Gak ada politik dan lain sebagainya. Kan ini problem umat Islam hari ini. Itu kira-kira Pak Ustadz. Bagaimana Kang Aceh Tian? Sepakat. Sepakat. Jadi, alhamdulillah dari jawaban Pak Jaki itu bisa menjadikan penerang bagi yang lain bahwa kita ini menganggap Islam itu agama yang benar, tetapi tidak terasa gitu, mana gitu aturannya gitu. Sebab yang dibikin hari ini di dunia itu hasil filsafah semua, hasil otak semua gitu. Tapi pada hakikatnya Allah sudah memberikan satu aturan dan manusia pun tidak mau gitu. Tetapi pada endingnya akhirnya dia mau ke surganya Allah gitu. Itu yang saya jadi bingung gitu. Padahal semua yang mempunyai wacana untuk merubah, untuk mencari, mengotak-atik aturan yang bukan dari Allah itu, meskipun dia berkata baik belum tentu benar gitu. Tetapi mungkin di sini di Indonesia ini baiknya juga apa itu nggak terasa gitu, apalagi benarnya gitu. Jadi kalau dari sistem yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih benar. Nah, terima kasih Pak Haji Jaki untuk jawabannya. Sama-sama. Ya. Perbincangan yang sangat seru nih Kang, lebih seru dari perbincangan sebelumnya. Yang saya yakin nih komentar netizen di media sosial kita akan semakin pedas karena pembahasan kita juga semakin tajam ya Kang ya. Yang insya Allah pembahasan kita itu akan menjadi suatu wawasan kebangsaan, keberagamaan untuk kita semua agar selalu berpikir kritis, berakal sehat, dan tentunya selalu haus akan ilmu dan informasi. Tapi sayang nih, kehidupan harus berlanjut, masing-masing kita harus balik ke rutinitas masing-masing. Tapi percaya ini bukan akhir, sosok boleh mati, ideologi tak akan pernah mati. Insya Allah bertemu di perbincangan selanjutnya. Saksikan terus konten-konten Jaki Mustafa Official yang tentunya siap mengulas dan mengupas tuntas tentang wawasan kehidupan berbangsa dan bernegara dan tentunya tentang keagamaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.